Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pembelajaran PPKN ya. Kali ini anak-anak kelas 11 SMK ya. Submateri hari ini adalah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan tulis komentar sebagai tanda keaktifan kalian di kolom komentar nama, nomor absen, dan kelas bahwa Anda adalah aktif di dalam pembelajaran PPKN kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe ya. Bunyikan loncengnya, tombol like ya. Baik, saya mulai untuk pembelajaran kali ini supaya tujuan pembelajaran saat ini adalah supaya siswa memahami upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, supaya siswa memahami upaya penegakan hak asasi manusia. Jangan lupa ya, like, tombol like, bunyikan loncengnya sebagai keaktifan kalian dan supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru dari pembelajaran saya kali ini. Tadi di muka atau pembelajaran yang kemarin sudah kita bahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan peta pembelajaran hari ini adalah tentang yang pertama adalah upaya pemerintahan dalam penegakan hak asasi manusia. Yang akan kita bahas adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dalam urusan hak asasi manusia. Yang kedua, makna perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sedangkan yang bab yang kedua tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang A adalah proses penyelesaiannya di dalam penegakan terhadap kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Yang B tentang proses penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Ini adalah tentang peta konsepnya ya. Jadi ada beberapa hal tadi. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, oke, kita tunggu dulu ya. Tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia. Ingat ya, jadi kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia. Kalau kita simak pada pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama adalah pemerintah. Maka sesuai dengan pasal 28 tersebut, pemerintahlah peran aktifnya ini harus dikedepankan di dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Jadi adanya penghormatan. Jadi kewajiban untuk menghormati berarti negara ini harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasan terhadap kebebasan untuk menggunakan sumber-sumber material yang tersedia dengan cara yang terbaik menurutnya. Menurutnya ini dalam arti menurut negara.
Jadi negara memiliki kewajiban untuk tidak mengambil langkah-langkah yang bisa mengakibatkan tentang timbulnya pelanggaran hak warga negara. Ini maka peran aktif negara ini sangat dikedepankan. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integritas, kebebasan bertindak atau hak asasi lainnya. Dengan kata lain, negara perlu secara proaktif memastikan bahwa orang-orang dalam yurisdiksinya tidak menderita atau pelanggaran hak asasi manusia dari pihak ketiga. Ini tentang kewajiban untuk melindungi. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Artinya bahwa negara ini harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Contohnya hak untuk memilih dan dipilih. Ini harus memfasilitasi, artinya negara berperan, misalkan mengadakan pemilihan umum, mengadakan pemilihan calon-calon wakil daerah. Jadi ini adalah tugas daripada negara. Yang keempat, kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan hak asasi manusia. Jadi kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dilaksanakan oleh organ-organ negara. Jadi organ negara ini secara umum dibagi kekuasaannya, berarti kekuasaan organ negara. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, bahwa kekuasaan negara ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, judication. Jadi legislatif itu kekuasaan pemerintah menjalankan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif kekuasaan pemerintah melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan dalam menegakkan hukum. Jadi ini pemenuhan ini sangat diperlukan. Jadi peran aktif negara lah. Jadi negara itu sangat diperlukan di dalam penegakannya. Jadi kalau dikatakan negara tidak bisa itu keliru. Bahwa ini semua adalah karena negara harus peran aktifnya dikedepankan. Jadi berjalan atau tidaknya sebuah penegakan hukum ini negara juga harus bertanggung jawab. Artinya negara tidak boleh lepas ya. Itu bukan wewenang saya. Saya badan eksekutif, itu badan yudikatif misalkan. Itu tidak bisa. Jadi negara tidak boleh mengelak dari semua itu ya. Baik, saya lanjutkan sambil menunggu slide saya ya. Yang belum komentar silakan ditulis di kolom komentar, tulis nama dan nomor absen serta kelasnya. Sekarang makna perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia itu ditekankan pada berbagai tindakan pencegahan. Jadi pencegahan supaya tidak terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, perlindungan hak asasi manusia, ini perlindungannya,
yang paling utama itu dilakukan melalui pembentukan instrumen hak asasi manusia atau instrumen hukumnya. Jadi perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah karena negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Jadi negara itu berperan, tadi sudah saya katakan, untuk melindungi warga negaranya. Yang kedua, pemajuan hak asasi manusia, artinya atau merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen hak asasi manusia, baik secara konstitusi maupun perkembangan. Nah, upaya pemajuan hak asasi manusia ini upayanya di Indonesia antara lain masuknya Indonesia dalam keanggotaan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Ini tahun 1991 Indonesia masuk dalam Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Selanjutnya Indonesia membentuk hak asasi manusia di dalam negeri berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Ini upaya-upaya negara. Bahwa negara kita itu sangat serius ya di dalam menangani hak asasi manusia. Yang ketiga, ini pemenuhan hak asasi manusia. Jadi pemenuhan hak asasi manusia erat kaitannya dengan penegakan hukum. Ini tidak bisa lepas ya. Jadi apabila penegakan hukum tidak berhasil dilakukan, tentu pemenuhan hak asasi manusia juga tidak akan dapat terwujud. Ini cirinya. Dalam hal penegakan hukum, faktor yang sangat berpengaruh ini adalah penegak hukum. Jadi penegak hukumnya itu yang sangat berpengaruh. Ketika penegak hukumnya lemah, hukum juga lemah. Demikian signifikannya fungsi penegak hukum dalam pembenahan sistem peradilan. Baik itu kemauan dari aparat penegak hukum maupun kesadaran kritis masyarakat sangat diperlukan demi keseimbangan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Jadi peran masyarakat juga sangat mendukung ya. Jadi Anda sekalian, masyarakat semua juga harus berperan kalau ingin penegakan hak asasi manusia tercipta. Jadi kita harus taat hukum ya dalam kehidupan bernegara. Ini tentang pemenuhan, jadi sangat adanya sebuah ketergantungan terhadap penegakan hukum dan peran serta dari masyarakat. Jadi kalau penegak hukumnya lemah, biasanya hukum juga lemah. Ya. Begitu juga kalau masyarakatnya ini tidak peduli terhadap hukum tidak bisa berjalan dengan baik. Karena hukum diciptakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Makanya ini adanya sebuah keterkaitan ya antara penegak hukum beserta dengan masyarakat. Jadi masyarakat sangat berperan sekali ya. Lalu proses penyelesaian penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran berat HAM. Bagaimana penyelesaiannya? Ada beberapa prinsip yang diperlukan. Yang pertama, prinsip transparansi, yaitu proses pembahasan rancangan undang-undang yang terbuka. Artinya, Presiden dan DPR dalam membuat undang-undang ini harus terbuka dan mau menerima masukan-masukan dari rakyat.
Ini artinya transparansi, jadi adanya keterbukaan. Yang kedua, ada prinsip supremasi hukum, yaitu tentang kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum, dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas. Jadi supremasi hukum ini hanya akan berarti manakala penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Artinya superioritasnya hukum akan terjelma dengan suatu penegakan hukum yang bersendikan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Jadi tidak ada pembeda ya, tidak ada pembeda antara orang kaya, orang miskin, orang yang punya pangkat. Jadi semua di hadapan hukum adalah sama. Dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan. Jadi ini supremasi hukum ini sangat diperlukan ya. Apalagi negara kita adalah negara berdasarkan hukum. Yang ke-C ini prinsip profesionalisme. Artinya dalam penyusunan dan pembentukan hukum non hukum yang relevan harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas. Jadi penyusunan hukum ini haruslah orang-orang yang betul-betul memiliki profesi di bidangnya, memiliki pengalaman yang luar biasa, dan mau menerima masukan dan mengutamakan kepentingan umum. Jadi kalau membuat produk hukum ini, karena hukum ini nanti diperuntukkan untuk rakyat, ya harus rakyat didahulukan. Kalau ada masukan dari rakyat, ya seorang pembuat hukum harus menerima dan menggali. Lalu proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM. Proses penyelesaiannya. Yang pertama adalah penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Jadi Komnas HAM yang telah dibentuk tahun 1993 di Indonesia, ini memiliki wewenang yaitu melakukan penyelidikan, pemeriksaan peristiwa di masyarakat, lalu menerima laporan-laporan pengaduan dari masyarakat, memanggil pihak-pihak pengadu, lalu korban juga dipanggil, pihak-pihak lain yang terkait, ini Komnas HAM boleh memanggil, lalu memanggil saksi, meninjau dan mengumpulkan keterangan, memanggil pihak-pihak terkait, lalu tindakan pemeriksaan surat, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya, termasuk mendatangkan ahli. Jadi kalau ada kasus itu didatangkan ahlinya. Yang kedua, ini tentang penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan penyelidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat ad hoc. Ad hoc itu hakim pengadilan hak asasi manusia yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Ini tentang ad hoc. Lalu penuntutan dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai. Biasanya penuntutan itu dilakukan paling lama itu adalah 70 hari.
sejak tanggal hasil penyelidikan diterima. Jadi 70 hari itu sejak tanggal penyelidikan diterima. Yang keempat, pemeriksaan di pengadilan. Jadi pemeriksaan perkara pelanggaran berat hak asasi manusia itu dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia. Biasanya berjumlah 5 orang. Perkara paling lama diperiksa dan diputus sampai pemutusan itu dalam waktu 180 hari. Jadi kalau 180 hari, kasus itu harus sudah diambil keputusan. Jadi mulai pemeriksaan, penuntutan, lalu pemeriksaan berkas itu paling akhir 180 hari. Baik, setelah kita melihat tadi ya, mempelajari, maka tugas kalian adalah menyebutkan tugas-tugas Komnas HAM. Jadi silakan kamu tulis di buku tulis kalian tentang tugas-tugas Komnas HAM, Komisi Hak Asasi Manusia. Silakan ditulis, lalu difoto dan dikirim ke GC saya. Jadi silakan semuanya harus mengerjakan. Silakan yang belum subscribe dan tombol likes untuk menerima info-info PPKN selanjutnya. Sekian, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat dalam beraktivitas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komisi Hak Asasi Manusia. Salam kebebasan.